got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu materi tentang komunikasi daring. Pasti dari kalian, setelah mendengar materi kita tentang komunikasi daring, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu komunikasi daring? Nah, sebenarnya materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena hampir setiap hari kita menggunakan internet untuk berkomunikasi, baik melalui chat, video call, email, maupun media sosial. Nah, agar kita tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar di dunia digital. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui materi tentang komunikasi daring. Tapi sebelum itu, kita akan mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Pertama-tama, kita akan membahas tujuan dari pembelajaran kita. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian komunikasi daring. Yang kedua, membedakan komunikasi daring sinkron dan asinkron. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi dan komponen komunikasi daring. Yang keempat, menunjukkan pemahaman terhadap etika dalam komunikasi daring. Dan yang kelima, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Nah, maka dari itu, mari kita mempelajari seperti apa itu komunikasi daring. Nah, apa sih itu komunikasi daring? Nah, di sini kita akan bedakan dulu komunikasi dan daring. Nah, di sini komunikasi merupakan proses pemindahan gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Atau dengan kata lain, komunikasi adalah kegiatan menyampaikan pesan, gagasan atau informasi dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dengan benar. Nah, dalam komunikasi selalu ada pengirim pesan, dan penerima pesan. Jika penerima memahami maksud pengirim, maka komunikasi dikatakan berhasil. Nah, sedangkan daring adalah segala aktivitas yang dilakukan melalui internet atau jaringan online. Nah, dengan kata lain, daring atau dalam jaringan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan bantuan jaringan internet. Artinya, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara tatap muka langsung, tetapi menggunakan perangkat digital seperti handphone, laptop, atau komputer yang terhubung ke internet. Nah, jadi, berdasarkan pengertian komunikasi dan daring, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Nah, atau dengan kata lain, komunikasi daring adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dilakukan melalui jaringan internet, baik menggunakan teks, gambar, suara, maupun video, tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam komunikasi daring, orang-orang dapat saling berinteraksi, meskipun berada di tempat yang berjauhan, bahkan di daerah atau negara yang berbeda. Nah, ada beberapa ciri-ciri komunikasi daring. Yang pertama, menggunakan internet sebagai media utama. Yang kedua, menggunakan perangkat digital, seperti yang kita jelaskan tadi, seperti HP, laptop, komputer. Dan yang ketiga, tidak harus bertemu secara langsung. Dan yang keempat, tidak dapat dikirim dalam berbagai bentuk. Pesan dapat dikirim dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk teks, suara, gambar, dan video. Nah, contoh komunikasi daring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengirim chat WhatsApp. Nah, digunakan untuk berkomunikasi cepat melalui pesan teks, suara, atau gambar, baik dengan teman, keluarga, maupun guru. Dan yang kedua, mengikuti Zoom Meeting atau Google Meet. Digunakan untuk rapat,
pembelajaran daring, atau diskusi kelompok secara langsung melalui video dan suara. Dan yang ketiga, mengirim email. Biasanya digunakan untuk komunikasi formal, seperti mengirim tugas kepada guru, surat resmi, atau informasi pekerjaan. Dan yang keempat, diskusi di forum online. Digunakan untuk bertukar pendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan dalam suatu komunikasi kelas online. Nah, sebenarnya pasti dari kalian ada yang bertanya, mengapa komunikasi itu penting? Nah, komunikasi daring itu sangat penting karena yang pertama mempermudah komunikasi jarak jauh, dan yang kedua menghemat waktu dan biaya, dan yang ketiga mendukung pembelajaran dan pekerjaan online, dan yang keempat memungkinkan pertukaran informasi dengan cepat. Nah, itu merupakan mengapa pentingnya komunikasi daring. Yang berikutnya, jenis-jenis komunikasi dalam jaringan atau jenis-jenis komunikasi daring. Nah, di sini jenis-jenis komunikasi daring ada dua. Yang pertama, komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Nah, di sini komunikasi daring sinkron atau real time adalah jenis komunikasi daring yang terjadi secara langsung pada waktu yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Artinya, kedua pihak harus online dan terhubung ke internet secara bersamaan agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Nah, pada komunikasi sinkron, pesan yang dikirim akan langsung diterima dan dibalas saat itu juga, sehingga komunikasi terasa seperti berbicara secara langsung walaupun dilakukan melalui media digital. Ada beberapa ciri-ciri dari komunikasi sinkron. Yang pertama, terjadi saat itu juga atau real time. Nah, pesan disampaikan dan diterima pada waktu yang sama tanpa jeda yang lama. Yang kedua, respon langsung. Nah, penerima pesan dapat langsung memberikan tanggapan sehingga komunikasi berjalan cepat dan dinamis. Yang ketiga, kedua pihak harus online bersamaan. Jika salah satu pihak tidak terhubung ke internet, komunikasi tidak dapat berlangsung. Yang keempat, interaksi dua arah secara aktif. Pengirim dan penerima dapat saling bertanya, menjawab, dan berdiskusi secara langsung. Dan yang kelima, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika jaringan terganggu, komunikasi bisa terputus atau tidak lancar. Nah, ada beberapa contoh dari komunikasi daring. Yang pertama, chat, video call, dan telepon via internet. Nah, baik, kita akan jelaskan satu persatu contoh komunikasi daring. Yang pertama, chat WhatsApp atau Telegram. Digunakan untuk percakapan langsung melalui teks, suara, atau stiker. Jika kedua pengguna sedang online, pesan bisa langsung dibalas saat itu juga. Contohnya diskusi kelompok kelas, tanya jawab cepat dengan guru. Yang kedua, video call Zoom atau Google Meet. Komunikasi dilakukan menggunakan video dan suara secara langsung. Peserta dapat saling melihat ekspresi wajah dan mendengar suara secara real time. Contohnya kelas online, rapat kerja, jarak jauh, presentasi daring. Nah, itu merupakan penjelasan dari komunikasi daring sinkron atau real time. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu komunikasi daring asinkron atau tertunda. Komunikasi asinkron atau tertunda merupakan jenis komunikasi daring yang tidak dilakukan secara bersamaan antara pengirim dan penerima. Artinya ketika seseorang mengirim pesan, penerima tidak harus membaca atau membalas pesan tersebut. Pesan dapat diterima dan dibalas di waktu yang berbeda. Dalam komunikasi asinkron, tidak ada tuntutan untuk merespons secara cepat, sehingga komunikasi ini sangat cocok untuk kegiatan yang membutuhkan waktu berpikir atau penyampaian informasi secara detail. Nah, dalam komunikasi asinkron, tidak ada tuntutan untuk merespons secara cepat, sehingga komunikasi ini sangat cocok untuk kegiatan yang membutuhkan waktu berpikir atau penyampaian informasi secara detail. Nah, ada beberapa contoh dari komunikasi asinkron. Yang pertama, email, forum diskusi, media sosial posting, video streaming, atau YouTube. Nah, ada beberapa ciri-ciri komunikasi daring. Yang pertama, tidak harus online pada waktu yang sama.
Pengirim dan penerima pesan bisa berada di waktu dan tempat yang berbeda. Baik ciri yang kedua, waktu lebih fleksibel. Nah, pesan dapat dibaca kapan saja sesuai dengan waktu luang penerima. Yang ketiga, respon tidak langsung. Balasan tidak tertunda beberapa menit, jam, bahkan hari. Yang keempat, pesan biasanya lebih terstruktur. Nah, di sini cocok untuk informasi yang membutuhkan penjelasan panjang. Nah, baik di sini kita akan menjelaskan contoh komunikasi asinkron. Nah, yang pertama email. Nah, email di sini digunakan untuk komunikasi formal, seperti pengiriman tugas, surat resmi, atau informasi akademik. Yang kedua, forum diskusi online. Digunakan untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pendapat tanpa harus hadir bersamaan. Yang ketiga, posting media sosial. Informasi dipublikasi dan orang lain bisa memberi tanggapan kapan saja. Dan yang keempat, menonton YouTube atau video pembelajaran komunikasi satu arah yang bisa diakses kapanpun. Nah, komunikasi asinkron sangat cocok digunakan untuk pengumuman resmi, pengumpulan tugas, materi pembelajaran, diskusi tertulis yang mendalam. Nah, itu merupakan penjelasan dari jenis-jenis komunikasi daring. Sekarang kita masuk ke tujuan komunikasi daring. Nah, di sini tujuan komunikasi daring ada 3. Yang pertama, media komunikasi. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, efisiensi biaya. Baik, kita akan jelaskan yang pertama, tujuan komunikasi daring sebagai media komunikasi. Nah, media komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima agar pesan tersebut dapat dipahami. Nah, dalam komunikasi daring, media komunikasi menggunakan teknologi internet sebagai perantaranya. Komunikasi daring berfungsi sebagai alat penghubung antar individu maupun kelompok tanpa dibatasi oleh jarak dan lokasi. Selama terhubung dengan internet, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain meskipun berada di tempat yang sangat jauh, bahkan berbeda kota atau negara. Nah, media komunikasi daring memungkinkan pesan disampaikan dalam berbagai bentuk seperti teks, chat, email, suara, panggilan online, video, misalnya video call dan konferensi jaringan, gambar dan dokumen, contohnya file, foto, atau presentasi. Nah, dengan adanya media komunikasi daring, komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan fleksibel dibandingkan komunikasi tatap muka. Contoh penerapan media komunikasi daring yang pertama, guru dan siswa tetap bisa belajar tanpa bertemu secara langsung. Nah, dalam dunia pendidikan, komunikasi daring memungkinkan proses belajar mengajar tetap berlangsung, meskipun siswa dan guru tidak berada di ruangan kelas yang sama. Contohnya, guru mengajar melalui Zoom atau Google Meet, dan materi dan tugas dibagikan melalui Google Classroom atau WhatsApp. Yang ketiga, siswa bisa bertanya dan berdiskusi secara online. Yang kedua, pekerjaan melakukan rapat jarak jauh. Dalam dunia kerja, komunikasi daring digunakan sebagai media rapat dan koordinasi tanpa harus berkumpul di satu tempat. Contohnya, rapat online melalui Zoom atau Microsoft Teams, diskusi kerja melalui grup chat, pengiriman laporan melalui email. Nah, hal ini membuat pekerjaan tetap berjalan efektif meskipun anggota tim berada di lokasi yang berbeda. Yang kedua, efisiensi waktu. Nah, efisiensi waktu dalam komunikasi daring berarti penggunaan waktu yang lebih singkat tetapi tetap menghasilkan komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi daring, pesan dapat disampaikan dengan sangat cepat tanpa harus menunggu lama. Nah, dengan adanya internet dan teknologi digital, seseorang tidak perlu lagi bertemu langsung untuk menyampaikan informasi. Cukup dengan mengirim pesan, email, atau melakukan panggilan video, informasi bisa langsung diterima oleh pihak lain. Nah, ada beberapa manfaat efisiensi waktu. Yang pertama, informasi bisa disampaikan dalam hitungan detik. Pesan yang dikirim melalui chat atau email dapat langsung sampai ke penerima meskipun berada di tempat yang jauh. Yang kedua, tidak perlu menunggu pertemuan tatap muka. Informasi penting dapat disampaikan tanpa harus menunggu jadwal pertemuan, rapat, atau kelas. Yang ketiga, koordinasi menjadi lebih cepat. Dalam pekerjaan atau pembelajaran, keputusan bisa diambil lebih cepat karena komunikasi berlangsung secara instan.
Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Waktu yang biasanya terbuang untuk perjalanan atau menunggu dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, guru mengirim pengumuman tugas melalui grup kelas, dosen menyampaikan perubahan jadwal lewat email, pekerja melakukan rapat singkat melalui Zoom. Baik, yang ketiga, efisiensi biaya. Efisiensi biaya dalam komunikasi daring berarti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu tanpa mengurangi kualitas komunikasi. Komunikasi daring memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan komunikasi tatap muka. Nah, dengan komunikasi daring, banyak kebutuhan fisik yang dapat dikurangi atau dihilangkan, seperti perjalanan, pencetakan dokumen, dan sewa tempat pertemuan. Selama ada koneksi internet, komunikasi tetap dapat berjalan. Ada beberapa manfaat dari efisiensi biaya. Yang pertama, mengurangi biaya transportasi. Nah, kita tidak perlu datang ke lokasi tertentu untuk bertemu atau rapat. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas. Nah, dokumen dapat dikirim dalam bentuk digital, sehingga lebih hemat dan ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak perlu pertemuan langsung yang mahal. Rapat atau pembelajaran bisa dilakukan secara online, tanpa biaya tempat dan konsumsi. Dan yang keempat, menghemat biaya komunikasi jarak jauh. Telepon dan video call melalui internet lebih murah dibandingkan telepon konvensional. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengirim tugas dalam bentuk file PDF. Yang kedua, rapat kerja dilakukan secara online. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh tanpa biaya perjalanan. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai tujuan komunikasi daring. Sekarang kita masuk ke fungsi dari komunikasi daring. Nah, di sini fungsi komunikasi daring ada 4. Yang pertama, informasi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, ekspresi emosional. Yang keempat, kontrol sosial. Nah, mari kita membahas satu persatu fungsi dari komunikasi daring. Yang pertama, fungsi informasi. Nah, fungsi informasi adalah fungsi komunikasi daring yang digunakan untuk menyampaikan berita, pengumuman, data, dan pengetahuan secara cepat dan luas kepada banyak orang. Dengan bantuan internet, informasi dapat disebarkan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam hitungan detik. Hal ini membuat komunikasi daring menjadi media utama dalam penyampaian informasi di era digital. Nah, contoh penerapan fungsi informasi. Yang pertama, guru menyampaikan pengumuman tugas melalui grup kelas. Yang kedua, sekolah mengumumkan jadwal kegiatan melalui website. Ketiga, dosen membagikan materi pembelajaran secara online. Yang keempat, pemerintah menyampaikan informasi penting melalui media sosial. Nah, fungsi informasi sangat penting karena membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat, dan efisien. Baik, fungsi yang kedua yaitu motivasi. Nah, fungsi motivasi adalah fungsi komunikasi daring yang digunakan untuk memberikan dukungan, semangat, dorongan, serta umpan balik positif kepada orang lain. Melalui komunikasi daring, seseorang dapat menyemangati, memberi apresiasi, atau membangun kepercayaan diri orang lain meskipun tidak bertemu secara langsung. Contohnya, guru memberikan pesan penyemangat kepada siswa melalui chat. Yang kedua, dosen memberi komentar positif pada hasil tugas mahasiswa. Yang ketiga, teman saling menyemangati melalui pesan atau media sosial. Yang keempat, atasan memberi apresiasi atas hasil kerja karyawannya secara online. Nah, fungsi motivasi membantu meningkatkan semangat belajar, bekerja, dan berinteraksi, sehingga komunikasi daring tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun secara emosional. Baik, yang ketiga, fungsi ekspresi emosional. Fungsi ekspresi emosional adalah fungsi komunikasi daring yang digunakan untuk menyampaikan perasaan dan emosi seseorang kepada orang lain melalui media digital. Nah, meskipun dilakukan secara daring, seseorang tetap dapat mengekspresikan perasaan seperti senang, sedih, marah, kecewa, bahagia. Ekspresi emosi biasanya disampaikan melalui pesan teks, emoji, stiker, pesan suara, dan video call. Nah, contoh penerapan fungsi ekspresi emosional. Yang pertama, mengucapkan selamat melalui chat.
Yang kedua, menyampaikan rasa sedih atau kecewa lewat pesan pribadi. Yang ketiga, mengungkapkan kebahagiaan melalui postingan media sosial. Nah, fungsi ini penting agar komunikasi daring tetap terasa manusiawi dan bermakna, bukan sekadar pertukaran informasi. Baik fungsi yang terakhir yaitu kontrol sosial. Nah, fungsi kontrol sosial adalah fungsi komunikasi daring yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan menjaga perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Melalui komunikasi daring, aturan dapat disampaikan, ditegakkan, dan diawasi, terutama dalam komunikasi atau kelompok online. Contoh penerapan fungsi kontrol sosial. Yang pertama, aturan penggunaan grup kelas online, teguran terhadap perilaku tidak sopan di media sosial, peringatan tentang etika komunikasi digital, dan pengawasan aktivitas diskusi daring. Nah, fungsi kontrol sosial sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang tertib, aman, dan saling menghormati di dunia digital. Nah, baik berikutnya komponen komunikasi daring. Nah, di sini komponen komunikasi daring ada 3. Yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga perangkat pengguna atau brainware. Yang pertama kita akan menjelaskan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah alat fisik yang dapat dilihat dan disentuh, yang digunakan untuk melakukan komunikasi daring. Hardware berfungsi sebagai alat utama untuk mengirim dan menerima pesan melalui internet. Ada beberapa jenis perangkat keras. Yang pertama, komputer atau laptop. Digunakan untuk mengakses internet, mengetik pesan, mengikuti rapat online, dan mengolah dokumen. Yang kedua, smartphone atau HP. Alat komunikasi yang paling sering digunakan karena praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga, headset atau earphone. Digunakan untuk mendengar suara dengan lebih jelas saat video call atau pembelajaran daring. Yang keempat, mikrofon. Berfungsi untuk merekam dan mengirim suara agar dapat didengar oleh lawan bicara. Yang ketiga, webcam. Digunakan untuk menampilkan gambar atau video wajah pengguna saat video call. Yang keenam, modem dan router. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Nah, tanpa perangkat keras, komunikasi daring tidak dapat dilakukan karena tidak ada alat untuk mengakses internet. Nah, baik yang kedua, yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan komunikasi daring. Software tidak dapat disentuh, tetapi sangat penting sebagai penghubung antara pengguna dan internet. Ada beberapa jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, browser. Digunakan untuk mengakses website dan layanan online, contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox. Yang kedua, aplikasi komunikasi. Digunakan untuk bertukar pesan, suara, dan video, contohnya WhatsApp, Zoom, dan email. Yang ketiga, platform kolaborasi. Digunakan untuk bekerja atau belajar bersama secara online, contohnya Google Workspace, Google Document, Google Classroom, Google Meet. Nah, fungsi software adalah membantu pengguna mengirim dan menerima pesan, mengelola data, serta menjalankan komunikasi daring dengan mudah. Yang ketiga, perangkat pengguna atau brainware. Brainware adalah manusia sebagai pengguna teknologi. Brainware merupakan komponen paling penting karena teknologi tidak akan berfungsi tanpa komunikasi yang mengoperasikannya. Brainware dalam komunikasi ada 3. Yang pertama, pengirim pesan. Orang yang menyampaikan informasi pesan atau gagasan. Yang kedua, penerima pesan. Orang yang menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga, pengelola komunikasi. Orang yang mengatur jalannya komunikasi seperti admin grup, guru, atau pimpinan rapat. Nah, brainware menentukan keberhasilan komunikasi karena manusia yang menentukan isi pesan, menggunakan bahasa yang tepat, menerapkan etika komunikasi. Nah, itu merupakan penjelasan dari komponen komunikasi daring. Sekarang kita masuk ke etika komunikasi daring. Di sini ada 5 etika komunikasi daring. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan, dan jelas. Nah, dalam komunikasi daring, kita tidak dapat melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh lawan bicara. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sopan, jelas, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan salah tafsir.
Nah, bahasa yang sopan mencerminkan sikap menghargai orang lain dan menciptakan komunikasi yang nyaman. Nah, yang kedua, hindari penggunaan huruf kapital berlebihan atau terkesan marah. Nah, menulis pesan dengan huruf kapital seluruhnya dapat diartikan sebagai teriakan, emosi, atau kemarahan dalam komunikasi daring. Gunakan huruf kapital hanya jika diperlukan, misalnya untuk singkatan atau penekanan tertentu. Nah, yang ketiga, perhatikan waktu pengiriman pesan. Jangan tengah malam untuk urusan non-darurat. Nah, etika komunikasi daring juga berkaitan dengan waktu. Mengirim pesan di waktu yang tidak tepat dapat mengganggu aktivitas atau waktu istirahat orang lain. Contoh penerapan menghindari mengirim pesan larut malam untuk hal yang tidak terdesak. Mengirim pesan pada jam kerja atau jam pelajaran, menggunakan kata pembuka yang sopan jika menghubungi di luar jam normal. Nah, memperhatikan waktu menunjukkan sikap menghargai privasi dan kenyamanan orang lain. Yang keempat, menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Nah, dalam komunikasi daring, kita harus menghormati hak privasi orang lain. Jangan menyebarkan informasi tanpa izin, seperti nomor telepon, foto atau video pribadi, percakapan chat, data pribadi lainnya. Nah, menjaga privasi penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga keamanan di dunia digital. Yang terakhir, gunakan format yang sesuai. Email untuk formal, chat untuk informal. Setiap komunikasi memiliki fungsi dan tingkat formalitas yang berbeda, sehingga harus digunakan sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Contoh email digunakan untuk komunikasi formal, misalnya tugas atau surat resmi. Chat digunakan untuk komunikasi informal atau cepat. Sedangkan video conference digunakan untuk rapat, diskusi, atau pembelajaran daring. Pemilihan media yang tepat akan membuat pesan lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai etika komunikasi daring. Baik, sekarang kita masuk ke kelebihan komunikasi daring. Kelebihan komunikasi daring yang pertama cepat dan praktis. Bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, tanpa kita memperhatikan waktu dan tempat. Yang kedua, hemat biaya, mengurangi biaya transportasi dan pertemuan tatap muka. Dan yang ketiga, jangkauan luas. Nah, dapat menjangkau orang dari berbagai daerah, bahkan negara lain. Yang keempat, beragam media, bisa lewat teks, suara, video, gambar, hingga konferensi online. Dan yang kelima, dokumentasi mudah, pesan, file, dan diskusi bisa disimpan. Nah, baik, yang berikutnya kekurangan komunikasi daring. Yang pertama, ketergantungan pada internet. Nah, jika jaringan bermasalah, komunikasi terhambat. Dan yang kedua, kurangnya interaksi emosional. Ekspresi dan bahasa tubuh tidak selalu disampaikan. Yang ketiga, rawan kesalahpahaman. Nah, pesan teks bisa disalahartikan. Dan keempat, ganggu konsentrasi. Nah, banyak distraksi dan notifikasi atau aplikasi lainnya. Dan yang kelima, masalah keamanan dan privasi, risiko peretasan dan kebocoran. Nah, baik, itu merupakan penjelasan mengenai kekurangan komunikasi daring. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan 2 video tentang komunikasi daring, supaya kalian bisa lebih memahami lebih dalam mengenai komunikasi daring. Shalom adik-adik, shalom. Bersyukur sekali Miss Magda kembali menyapa adik-adik dalam mentoring komunikasi pekan ini. Miss Magda akan mengajak kalian untuk belajar tentang sebuah materi yang sangat kalian butuhkan dan sering banget kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi daring. Nah, apa sih komunikasi daring? Apa saja jenisnya? Dan apa pula manfaatnya serta contoh-contohnya? Nah, di bulan ini Miss Magda akan bagikan kepada adik-adik pembelajaran atau materi tentang komunikasi daring.
Nah, seperti yang sudah Miss Magda tanyakan tadi, seberapa sering kalian menelpon, mengirimkan pesan secara tertulis atau text message ya. Kemudian seberapa sering kalian pernah video call, kemudian mengirimkan pesan suara dan lain sebagainya. Itu tadi adalah salah satu contoh komunikasi daring yang setiap saat atau yang sekarang ini banyak sekali menjadi sebuah hal biasa alias perilaku baru di masa pandemi atau new normal ini. Nah, adik-adik sebagai makhluk sosial tentu saja kita memiliki kebutuhan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain tanpa terkecuali, baik itu orang tunarungu, tunawicara, ya, mereka-mereka yang punya keterbatasan secara indera pendengaran atau indera wicara, mereka pun juga butuh berkomunikasi. Nah, selalu ada perkembangan dalam proses-proses ataupun jalur komunikasi antar manusia. Ya, sejak dulu ada surat menyurat, ditemukannya telepon, sampai dengan hari ini adanya smartphone atau gawai yang hampir semua anak menurut Miss Magda sudah miliki ya. Nah, adik-adik mulai dari komunikasi mulut ke mulut alias bisik-bisik sampai dengan metode komunikasi secara daring atau online. Sekarang sudah biasa. Nah, untuk komunikasi daring sendiri adik-adik cukup banyak contohnya ya. Dan jenis komunikasi daring ini selalu berkembang dari waktu ke waktu. Siapa sih yang setiap harinya nggak pernah pegang ponsel ataupun mungkin alat-alat komunikasi? Miss Magda yakin nggak ada ya, karena semua orang sekarang berkomunikasi menggunakan alat komunikasi yaitu handphone atau smartphone. Nah, dari kata sendiri adik-adik, kata komunikasi, dari kata daring sendiri, Miss Magda mau bantu mengingatkan nih, mungkin di antara adik-adik ada yang sudah pernah tahu, tapi juga ada yang sudah mulai lupa, ya. Atau mungkin ada yang benar-benar belum pernah tahu loh Miss Magda. Nah, adik-adik, kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan pesan atau informasi yang sama, ya, agar bisa menyampaikan maksud atau tujuan kepada orang lain secara jelas ya, sehingga dengan komunikasi yang baik harapannya tidak terjadi miskomunikasi atau salah pengertian. Maka komunikasi bisa diartikan adalah penyampaian pesan dari orang pertama kepada penyampai pesan ya, atau penerima pesan. Nah, sedangkan daring sendiri adik-adik artinya adalah dalam jaringan ya, atau disebut juga dunia maya atau dunia semu. Sehingga komunikasi daring ini bisa diartikan adalah sebuah cara berkomunikasi atau menyampaikan pesan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya ataupun dalam jaringan internet agar bisa menyampaikan maksud atau tujuan tertentu. Nah, demikian pengertiannya adik-adik. Selain itu juga bisa diartikan bahwa proses ataupun istilahnya kayak jalur gitu ya, pemindahan informasi atau pesan dari orang satu ke orang yang lain melalui jaringan internet. Nah, jenis komunikasi yang satu ini juga sering disebut dengan cyberspace. Namun agak jarang ya kita dengar cyberspace ya, tapi yang sering kita dengar yaitu tadi komunikasi daring. Nah, apa sih kelebihan komunikasi daring ini atau komunikasi online ini adik-adik? Nah, di bagian ini Miss Magda akan sampaikan kelebihannya ya. Kelebihan dari komunikasi online ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, nggak heran ya kalau cyberspace lebih diminati ya, terutama untuk adik-adik ya, generasi saat ini, remaja bahkan sampai milenial. Nah, beberapa kelebihannya diantaranya adalah satu, sangat menghemat waktu dan biaya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah memudahkan jalur atau proses interaksi atau berhubungan jarak jauh. Jadi lebih gampang ya, lebih gampang, lebih hemat. Selain itu juga kelebihannya sebagai sarana perdagangan online, jual beli online. Gak heran kalau banyak orang tua atau termasuk adik-adik sudah mulai nih berjualan lewat online. Kelebihan berikutnya adalah sebagai sarana penelitian bagi para ilmuwan.
Jadi mereka para ilmuwan melakukan penelitian melalui komunikasi daring ini. Dan satu lagi kelebihan dari komunikasi daring adalah menjadi media hiburan yang cukup interaktif. Gak heran ya, kalian sudah bisa nonton berbagai macam video ataupun konten-konten gambar-gambar yang menarik ya, gambar-gambar yang positif, gambar-gambar yang lucu, yang menghibur ya. Jadi kira-kira itu tadi kelebihan komunikasi daring. Baiklah adik-adik, apa yang menjadi kelemahan dan ancamannya? Yuk, minggu depan Miss Magda akan sampaikan podcast selanjutnya. Baik teman-teman, itu merupakan video dari materi tentang komunikasi daring. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, di sini saya akan memberikan beberapa tugas. Nanti tugasnya saya akan kirim ke grup WA kalian. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita menyimpulkan sama-sama mengenai materi kita pada hari ini. Di sini ada beberapa poin penting dari tentang komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring adalah komunikasi melalui internet yang dapat bersifat sinkron atau asinkron. Dan yang kedua, komunikasi daring juga memiliki tujuan efisiensi dan fungsi informatif, motivasi, serta ekspresi. Dan komunikasi daring juga memerlukan hardware, software, dan brainware. Dan komunikasi daring juga penting untuk menerapkan etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Baik teman-teman, sekian materi kita hari ini. Semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, sekian dan terima kasih.